Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalinda R. Prodi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian dan Kehutanan, Angkatan 2021. Maksud dan tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS dasar-dasar ilmu ekonomi dan manajemen yang diberikan kepada kami. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi dari dasar-dasar ilmu ekonomi dan manajemen. Di antaranya ilmu ekonomi, aliran ekonomi, pendekatan kuantitatif dalam ekonomi dan manajemen, serta permintaan. Yang pertama, ilmu ekonomi. Pengertian ilmu ekonomi dan ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Ilmu ini muncul karena manusia memiliki kebutuhan dan keinginan dan tidak terbatas, tetapi sumber daya yang tersedia untuk memenuhinya terbatas, menurut Wikipedia 2022. Sedangkan ekonomi, menurut Kamus Bahasa Indonesia, berarti segala hal yang bersangkutan dengan penghasilan, pembagian, dan pemakaian barang-barang dan kekayaan. Selanjutnya yaitu pengertian ekonomi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Adam Smith, ekonomi adalah ilmu kekayaan atau ilmu yang khusus mempelajari sarana-sarana kekayaan suatu bangsa dengan memusatkan perhatian secara khusus terhadap sebab-sebab material dari kemakmuran seperti hasil-hasil industri, pertanian, dan sebagainya. Yang kedua, menurut Ruenes, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam menghadapi kebutuhan-kebutuhannya dengan sarana-sarananya yang terbatas yang mempunyai berbagai macam fungsi. Yang ketiga, menurut Abraham Maslow, ekonomi adalah salah satu bidang pengkajian yang mencoba menyelesaikan masalah keperluan asas kehidupan manusia melalui pengembangan segala sumber ekonomi yang ada dengan berasaskan prinsip serta teori tertentu dalam suatu sistem ekonomi yang dianggap efektif dan efisien. Selanjutnya, menurut Marshall, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha individu dalam ikatan pekerjaan dalam kehidupannya sehari-hari. Ilmu ekonomi membahas kehidupan manusia yang berhubungan dengan bagaimana ia memperoleh pendapatan dan bagaimana pula ia mempergunakan pendapatan itu. Yang terakhir, menurut Mill J.S., ekonomi ialah sains praktikal tentang pengeluaran dan penagihan. Adapun mazhab-mazhab dalam ekonomi ilmu sastra dipoera. Yang pertama, mazhab merkantilis. Mazhab merkantilis muncul antara abad pertengahan dengan kerajaan Laissez-Faire. Menurut Etwell, merkantilis adalah babak panjang perkalian sederhana dalam sejarah pemikiran ekonomi Eropa dan kebijaksanaan ekonomi nasional yang membentang sekitar tahun 1500
sampai 1800. Selanjutnya, mazhab Fisiokrat. Mazhab Fisiokrat pertama kali muncul di Perancis menjelang berakhirnya zaman merkantilisme yang diawali tahun 1756. Istilah Fisiokrat berasal dari bahasa Yunani dari kata Fisia, berarti alam, kratos berarti kekuasaan, secara harfiah berarti supremasi alam. Selanjutnya, mazhab klasik. Mazhab ini secara umum mengacu pada sekumpulan gagasan ekonomi yang bersumber dari formulasi David Hume. Karya terpentingnya diterbitkan pada tahun 1752 dan munculnya seorang ekonomi besar yang pernah menjadi guru besar falsafah model di Universitas Glasgow, yaitu Adam Smith dengan karyanya. Pada hakikatnya, inti mazhab klasik ini terletak pada gagasan bahwa pertumbuhan ekonomi berlangsung melalui interaksi antara akumulasi modal dan pembagian kerja. Selanjutnya, mazhab sosialis. Dalam mazhab ini, sistem pemilikan dan pelaksanaan kolektif atau faktor-faktor produksi, khususnya barang-barang modal, biasanya dilakukan oleh pemerintahan. Ide-ide sosialis dan gerakan politik mulai berkembang pada awal abad ke-19 di Inggris dan Prancis. Kebanyakan mazhab ini bersifat utopia dan sebagian besar pendukungnya adalah para filantropis atau cinta kasih sesama umat manusia kelas menengah yang memiliki komitmen untuk memperbaiki kehidupan para pekerja, buruh, serta kaum miskin lainnya. Selanjutnya, mazhab historis. Mazhab ini lahir di Jerman pada tahun 1840-an melalui karya ilmiah yang ditulis oleh Friedrich List pada tahun 1789 sampai 1846. Mereka beranggapan bahwa konsep-konsep ekonomi sesungguhnya merupakan produk perkembangan menurut sejarah kehidupan ekonomi yang khusus tumbuh di suatu negara. Kemudian komponen-komponen dalam ilmu ekonomi, diantaranya skarsitas, produksi, konsumsi, investasi, pasar, uang, letter of credit, neraca pembayaran, bank atau perbankan, koperasi, kebutuhan dasar, kewirausahaan, perpajakan, periklanan, perserahan terbatas, laba, kurs atau nilai tukar. Materi kedua yaitu aliran ekonomi. Pertama, faktor produksi. Faktor produksi terdiri dari tanah, modal, tenaga kerja, dan skill atau manajemen atau pengelolaan. Fungsi pengelolaan atau manajemen adalah memaksimalkan produk dengan mengkombinasikan faktor tanah, modal, dan tenaga kerja, menerapkan teknologi yang tepat, meminimalkan faktor tanah, modal, dan tenaga kerja dengan jumlah produk tertentu. Yang kedua, adapun biaya ekonomi terdiri dari hasil dan biaya produksi. Hasil merupakan terjemahan dari kata yield, yaitu keluaran atau output, yang diperoleh dari pengelolaan input produksi atau sarana produksi, atau bisa disebut masukan dari suatu usaha tani. Sedangkan biaya produksi adalah sebagai kompensasi yang diterima oleh para pemilik faktor-faktor produksi atau biaya-biaya yang dikeluarkan oleh petani dalam proses produksi, baik secara tunai maupun tidak tunai. Selanjutnya, biaya adalah semua pengorbanan yang digunakan dalam proses produksi
dinyatakan dalam bentuk uang menurut harga pasar yang berlaku. Menurut Carta Sapuerta 1988 dan Gilarso 1993 yang terdiri dari biaya variabel, di mana biaya variabel adalah biaya yang berubah-ubah besar kecilnya tergantung pada skala produksi. Misalnya, biaya untuk upah tenaga kerja dan perawatan, dan biaya tetap. Sedangkan biaya tetap yaitu biaya yang penggunaannya tidak habis dalam satu masa produksi, misalnya sewa lahan dan biaya pembuatan saluran irigasi. Adapun menurut Mubiarto 1972, pendapatan dihitung dengan jalan mengurangi penerimaan dengan biaya produksi. Dan macam-macam biaya produksi yang dikeluarkan meliputi biaya eksplisit. Biaya eksplisit yaitu biaya yang secara nyata dikeluarkan oleh petani, misalnya biaya pembelian benih, pengolahan lahan, sarana produksi dan tenaga kerja, serta biaya implisit, yaitu biaya yang secara tidak nyata dikeluarkan oleh petani, misalnya sewa lahan sendiri, tenaga kerja keluarga, dan bunga modal sendiri. Selanjutnya, pendapatan. Pendapatan merupakan selisih antara total penerimaan dan total pengeluaran pada usaha tani. Kemudian, penerimaan. Penerimaan merupakan nilai dari seluruh produksi, baik yang dijual, dikonsumsi oleh petani, dan digunakan dalam proses produksi, serta keuntungan usaha merupakan selisih antara total penerimaan dan total biaya. Materi ketiga yaitu pendekatan kuantitatif dalam ilmu ekonomi dan manajemen. Pendekatan kuantitatif adalah penggunaan sejumlah teknik kuantitatif seperti statistik, model optimasi, model informasi, atau simulasi komputer untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Sebagai contoh, pemrograman linear digunakan para manajer untuk membantu mengambil kebijakan pengalokasian sumber daya alam. Analisis jalur kritis dapat digunakan untuk membuat penjadwalan kerja yang lebih efisien, serta model kuantitas pesanan ekonomi membantu manajer menentukan tingkat persediaan optimum, dan lain-lain. Dan ditandai dengan perkembangan tim-tim riset operasi dalam pemecahan masalah-masalah industri. Sejalan dengan perkembangan dunia teknologi, produser-produser riset operasional kemudian diformulasikan dan disebut dengan aliran manajemen CNC. Adapun langkah-langkah pendekatan manajemen CNC adalah sebagai berikut. Yang pertama, perumusan masalah. Kedua, penyusunan suatu model matematis. Selanjutnya, mendekatkan penyelesaian dari model. Keempat, pengujian model dan hasil yang didapatkan dari model. Kelima, penetapan pengawasan atau hasil-hasil. Serta yang terakhir yaitu pelaksanaan hasil dari kegiatan implementasi. Materi yang terakhir yaitu permintaan. Definisi permintaan adalah jumlah barang yang tersedia dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Sedangkan jumlah permintaan adalah sejumlah barang yang bersedia dan mampu dibeli oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Adapun kurva permintaan yaitu kurva yang menunjukkan berapa banyak suatu barang bersedia dan mampu dibeli konsumen
pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Ceteris paribus. Selanjutnya, hubungan harga jumlah tersebut dapat dirumuskan dalam bentuk fungsi seperti berikut. QD sama dengan F dalam kurung P. Disebut fungsi permintaan. Selanjutnya, fungsi permintaan. Fungsi permintaan yaitu menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang diminta per periode waktu dengan harga barang dengan asumsi ceteris paribus. Adapun faktor-faktor penentu permintaan yaitu QD sama dengan F dalam kurung P garing PA, I, T, POP, dan E. Dengan keterangan bahwa P yaitu harga barang yang bersangkutan, PA yaitu harga barang alternatif atau barang substitusi atau barang komplementer, I yaitu income atau pendapatan konsumen, T yaitu taste atau selera, POP yaitu populasi atau jumlah konsumen, serta E yaitu ekspektasi. Selanjutnya yaitu hubungan permintaan dengan faktor-faktor penentu. Yang pertama, bentuk hubungan yang positif, artinya kenaikan atau perbaikan dari faktor tersebut menyebabkan kenaikan permintaan. Selanjutnya, untuk faktor selain harga barang yang bersangkutan, bentuk hubungan yang positif akan menggeser kurva permintaan ke kanan. Terakhir, bentuk hubungan yang negatif akan berlaku sebaliknya. Kemudian, perubahan permintaan. Perubahan permintaan yaitu pergeseran kurva permintaan disebabkan oleh perubahan faktor-faktor selain harga barang yang bersangkutan. Sedangkan perubahan jumlah permintaan yaitu pergeseran sepanjang kurva permintaan disebabkan karena perubahan harga barang yang bersangkutan. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dari keempat materi dasar-dasar ilmu ekonomi dan manajemen. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.